bahagia. Damai ramai setiap hari, semangat tak pernah henti. Dengan kekuatan dan hati, kita semua bisa sukses nanti. Melompat, meloncat, tinggi sekali, melempar dan menangkap bola, menggiring dan menendang gembira. Kita semua merasa bahagia. Bersama kita semua bisa mencapai impian yang besar. Dengan semangat yang membara, tak ada hal yang sukar. Melompat, meloncat, tinggi sekali, melempar dan menangkap bola, menggiring dan menendang gembira. Kita semua merasa bahagia. Menopil bersepatu satu pakaian, baru bau penting sekali. Dan ramaian itu tak dari bergerak, dengan dia bisa bahagia. Dan menopil bersepatu satu pakaian, baru bau penting sekali. Dan ramaian itu tak dari bergerak, dengan dia bisa bahagia. Melompat, meloncat, tinggi sekali, melempar dan menangkap bola, menggiring dan menendang gembira. Kita semua merasa bahagia. Melompat, meloncat, tinggi sekali, melempar dan menangkap bola, menggiring dan menendang gembira. Kita semua merasa bahagia. Menopil bersepatu satu pakaian, baru bau penting sekali. Dan ramaian itu tak dari bergerak, dengan dia bisa bahagia. Dan menopil bersepatu satu pakaian, baru bau penting sekali. Dan ramaian itu tak dari bergerak, dengan dia bisa bahagia. Dan menopil bersepatu satu pakaian, baru bau penting sekali. Dan ramaian itu tak dari bergerak, dengan dia bisa bahagia. Dan menopil bersepatu satu pakaian, baru bau penting sekali. Dan ramaian itu tak dari bergerak, dengan dia bisa bahagia. Berangkat bersama begadang, berdoa ceria senang, sehat kuat dan juga hebat, berjalan berlari dengan semangat. Melompat, meloncat, tinggi sekali, melempar dan menangkap bola, menggiring dan menendang gembira. Kita semua merasa bahagia. Damai ramai setiap hari, semangat tak pernah henti. Dengan kekuatan dan hati, kita semua bisa sukses nanti. Melompat, meloncat, tinggi sekali, melempar dan menangkap bola, menggiring dan menendang gembira. Kita semua merasa bahagia. Bersama kita semua bisa mencapai impian yang besar. Dengan semangat yang membara, tak ada hal yang sukar. Melompat, meloncat, tinggi sekali, melempar dan menangkap bola, menggiring dan menendang gembira. Kita semua merasa bahagia. Menopil bersepatu satu pakaian, baru bau penting sekali. Dan ramaian itu tak dari bergerak, dengan dia bisa bahagia. Dan menopil bersepatu
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita yakini bahwa hari ini adalah anugerah terindah yang pernah kita miliki, diberikan kesehatan, diberikan nikmat, rahmat tanpa kurang apapun. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana telah membimbing kita dan nanti kita tunggu syafaatnya. Oke. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Heni Purwaningsih, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Gubang 1 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Di sini saya Pak Dadang Triyono akan menyampaikan tugas, di mana tugas tersebut saya dapatkan dari PKG PJOK, yang mana saya telah diundang 2 bulan yang lalu untuk menyelesaikan modul-modul sampai 3 bulan pelaksanaan ini. Terus untuk rencana tindak lanjut ini akan saya sampaikan, di mana saya telah melakukan kegiatan ini kurang lebih masih 2 bulan, kemudian mendapatkan pendidikan yang melalui tatap maya, kemudian ada seminggu tatap muka, dan nanti tugas ini semoga bermanfaat di sekolah tercinta kita. Amin. Langsung saja saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut saya melalui modul yang sudah disampaikan dengan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian tugas yang harus dikerjakan adalah membuat komunitas belajar di sekolah atau KBS, dan saya membuat komunitas ini semoga nanti dipakai sepanjang hayat, karena olahraga ini tidak hanya sekedar dipakai 1 atau 2 hari saja. Ini semoga nanti sepanjang hayat olahraga ini bisa dikerjakan di sekolah ataupun nanti di luar sekolah. Saya memberikan judul Gerakan Aktif Sekolah Sehat Pecinta Olahraga, dan disingkat Gaspol, ya, disingkat Gaspol. Biar gampang untuk menemukan komunitas olahraga yang ada di SDN Gubang 1, namanya Gaspol, ya, Gerakan Aktif Sekolah Sehat Pecinta Olahraga. Kemudian di komunitas ini akan dilaksanakan kegiatannya namanya turnamen bola voli mini. Saya singkat lagi dengan nama Turbolini, ya, Turbolini, turnamen bola voli mini. Dengan melalui pembelajaran ini, kalau saya dapat materinya di modul 2.5, namanya SEM, Sport Education Model. Oke, langsung nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian latar belakangnya, SDN Gubang 1 memiliki potensi besar dalam pengembangan minat olahraga pada siswa. Melalui pemetaan aset yang telah dilakukan, diketahui bahwa sekolah memiliki lapangan yang cukup luas, berbagai jenis peralatan olahraga sederhana, namun masih terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dalam
berolahraga. Kemudian program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik, menumbuhkan minat terhadap olahraga, serta menanamkan nilai-nilai sportivitas dan kerjasama. Oke, terus suara. Ini siswa akan didengar melalui proses perencanaan program, di mana mereka akan diajak untuk memilih jenis minat peserta didik dengan yang ingin mereka lakukan. Kemudian pilihan akan diberikan kepada siswa untuk membentuk kelompok dan menentukan jadwal latihan dan kegiatan yang lain. Terus kemudian kepemilikan akan dibangun melalui pemberian tanggung jawab kepada siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan olahraga. Nah, ini saya sampaikan SEM tadi, Sport Education Model, adalah model pendidikan olahraga yang menyajikan pengalaman olahraga terstruktur dan berkelanjutan bagi peserta didik. Ini akan saya lanjutkan untuk menyampaikan ini. Tujuan program meningkatkan minat dan bakat siswa dalam berolahraga. Ya mungkin di sekolah ini ada beberapa saja yang minat olahraga, yang lainnya mungkin hanya sekedar ikut-ikutan. Oke, terus kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran. Kemudian ketiga, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Nah, ini nanti terkait dengan SEM tadi, ini menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Terus kemudian yang keempat, berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga. Kemudian mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keenam, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Nomor 7, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang menjadi wasit, pelatih, dan peran lainnya. Oke, karena ini berhubungan dengan olahraga dan SEM ini berhubungan dengan olahraga permainan. Dan nomor 8, terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. SEM ini nanti akan dipakai pembelajarannya di sekolah, kemudian nanti bisa dipakai di luar sekolah, karena ini nanti berhubungan dengan cara mengelola kegiatan di sekolah. Contoh kegiatan ini tadi bola voli mini, nanti Bapak Ibu guru nanti terlibat, kemudian siswa ini yang paling terlibat melalui contoh di sini menjadi wasit, ya nanti yang wasit siswa, yang main siswa, kemudian pelatihnya juga siswa, dan peran-peran yang lain. Contoh yang lain itu biasanya pakai, mungkin ada yang dokumentasi. Nah ini nanti menjadi satu yang disebut SEM itu tadi. Dan ini tidak hanya, yang pasti tidak hanya dipakai di sekolah saja, di luar pasti ya, pasti dipakai, entah nanti di SMP, SMA, atau mungkin di lingkungan di sekitar sekolah, mungkin di tempat tinggal masing-masing, ini nanti pasti dipakai. Dan pengalaman ini kita buat di anak SD, kita pelajari nanti. Oke, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan setiap tujuan. Yang pertama, capaian dan tujuan. Oke, yang pertama keterampilan olahraga. Terus kemudian yang kedua, tujuannya, capaiannya keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini biasanya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, mungkin dengan kalau dalam ini seperti kita rapat atau bagaimana, dia bisa menentukan istilahnya ini menentukan
contohnya kebijakan, jadi sosial seperti itu. Terus kemudian keterampilan kognitif, ya ini biasanya untuk perencanaan dan pelaksanaan turnamen, dia membuat jadwal dan lain-lain. Terus kemudian karakter, ya ini untuk capaian dan tujuannya membentuk karakter. Di sini pasti kerjasama, ya. Terus kemudian percaya diri, disiplin itu pasti. Terus kemudian pemahaman konsep SEM, ya, konsepnya SEM seperti tadi, ya, merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi. Terus langkah-langkah yang harus kita kerjakan yaitu untuk keterampilan olahraga itu harus latihan dulu. Langkah-langkahnya ini ada tim, ada wasit. Ya ini wasitnya juga harus dilatih dulu. Ya jadi untuk anak-anak mungkin kalau bola voli belum tahu peraturannya. Terus kemudian untuk tim kita di sini sudah ada lapangan voli yang biasanya anak-anak pinjam bola voli untuk melakukan kegiatan. Terus kemudian keterampilan sosial untuk mengadakan technical meeting, ya termasuk nanti ada pertandingan. Kemudian sebelum ada pertandingan mengadakan technical meeting terlebih dahulu. Terus kemudian untuk langkah berikutnya keterampilan kognitif, perencanaan dan pelaksanaan turnamen. Nah ini nanti akan membuat jadwal pertandingan. Terus kemudian ada pelaksanaan turnamennya juga. Terus kemudian untuk karakter, disiplin, mengikuti setiap tahap kegiatan. Nah ini kita akan membentuk siswa-siswa kita agar disiplin, termasuk kooperatif, mengikuti kegiatan mulai dari nanti ada mulai pemilihan peran, jadi apa nanti, dia jadi fotografer atau jadi pelatih atau jadi pemain, ya nanti di situ. Kemudian peran untuk latihan, peran berarti ini nanti siswa yang menjadi peserta, yang ikut voli. Terus kemudian wasit, ya perannya nanti wasit harus dilatih juga ini, karena ini langkah-langkahnya latihan keterampilan, jadi panitia juga harus dilatih. Terus kemudian wasit juga. Nah nanti ini harus kerjasama dengan bapak ibu guru. Mungkin kalau guru olahraga nanti menyampaikannya pada saat wasit dan ini tim, ya pelatih, wasit, nanti tim. Nah untuk panitia nanti ke bapak ibu guru yang biasa mengajar bahasa Indonesia, ini nanti pasti terlibat. Ya ini nanti menyusun panitia, siapa nanti jadi ketua, satu wakil, sekretaris, bendara dan lain-lain. Nanti ini guru olahraga pasti berkolaborasi dengan bapak ibu guru kelas. Terus kemudian mengadakan technical meeting, perannya berarti nanti siswa yang menjadi panitia, ya yang tadi latihan khusus pemain, pelatih dan wasit. Sekarang untuk perencanaan dan pelaksanaan turnamen ini yang menjadi panitia, ya nanti panitianya siapa saja, yang ketua dan lain-lain, anggota, si konsumsi, ya si konsumsi, terus kemudian si keamanan. Lah ini nanti yang ada di sini. Terus kemudian untuk karakter, yang pasti seluruh siswa yang terlibat. Ini yang tadi saya sampaikan, harus punya disiplin dan kooperatif mengikuti kegiatan. Biasanya anak ini kalau tidak dikendalikan seenaknya sendiri. Terus kemudian pemilihan peran, yang jelas pemilihan peran ini seluruh siswa yang terlibat. Nah ini nanti siapa yang main ini nanti ditunjuk. Terus kemudian yang jadi ketua nanti yang di depan yang biasa pinter ngomong. Nah ini nanti komunikasi jelas guru olahraga dengan guru kelas, gitu ya. Terus lini masanya untuk latihan dan keterampilan itu
akan dibuat tanggal 2 Desember 2024 sampai 11 Januari 2005. Kemudian tanggal 10 Januari ini untuk technical meeting. Kemudian untuk perencanaan dan pelaksanaan turnamen ini tanggal 2 sampai 6 Januari. Terus kemudian untuk karakter, yang jelas untuk karakter ini mulai dari pertama start sampai nanti pelaksanaan. Dan pelaksanaannya tanggal 3 Januari. Ini hari Sabtu. Kemudian untuk pemilihan peran, ya ini nanti kita kerjasama bareng-bareng untuk pemilihan peran yang jelas ini tanggal 9 sampai 21 Desember. Contoh untuk peran tadi saya baru ketemu anak-anak untuk saya sempat hampir diwawancarai karena dari tugas kelasnya. Nah ini nanti termasuk nanti di sini jadi wartawan, jadi ini semua ini nanti terlibat seperti kegiatan olahraga yang sebenarnya. Itu ini untuk pembelajaran saya. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran di luar intrakurikuler. Intrakurikuler itu seperti pelajaran yang ada di kelas. Tetapi pelajaran ini tetap pada jam-jam sekolah, tapi di luar pelajaran resmi. Contohnya ya matematika dan lain-lain, olahraga. Nah ini di luar tapi tetap di dalamnya jam pelajaran. Lah ekstrakurikuler itu kan di luar jam pelajaran. Nah kokurikuler seperti itu. Terus kemudian peserta didik yang terlibat kelas 5 dan kelas 6 karena untuk kelas atas ini sepertinya paling gampang dikendalikan. Kalau kelas bawah ini nanti agak susah. Terus kemudian waktu kegiatan dilaksanakan di awal semester 2. Untuk akhir semester ini hanya di akhir ini hanya untuk perencanaan saja. Oke, terus kemudian penanggung jawab ini ada kepala sekolah, terus KBS atau komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah guru mapel PJOK. Mitra dengan KBS dari guru kelas yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi melalui website sekolah dan sosmed sekolah. Mitra dengan wali kelas, ini yang saya sampaikan tadi, kita harus berkolaborasi. Ya, kemudian sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kemanitiaan, peserta dan pihak-pihak lain yang terlibat berasal dari murid. Oke, lanjut ya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Oke, ini kalau di ilmu yang saya dapat ini ada 7 aset. Ini yang ada di sekolah ini yang saya sampaikan hanya 3 aset ya. 3 aset. 5 aset. Aset manusia. Aset manusia ini memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi akademik sejumlah orang 19. Ini aset, namanya aset manusia yang ada di sekolah ini. Terus kemudian aset finansial. Ini aset finansial ini berhubungan dengan pendanaan. Nah, pendanaan ini nanti akan bekerja sama dengan pemangku kebijakan termasuk kepala sekolah ini memakai kebanyakan memakai dana bos. Bisa jadi nanti kita swadaya Bapak Ibu guru, contoh seperti kemarin kita melakukan bulu tangkis ya, itu salah satunya. Itu sebenarnya bisa dijadikan komunitas juga, bisa jadi masuk di komunitas tersebut. Terus kemudian peserta didik yang berjumlah 78 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia. Peserta, wasit, pelatih, manajer keamanan, penonton, dan media. Ini nanti jadi 78 siswa ini terlibat. Bisa jadi supporter. Ya, nanti kalau supporter ya tugasnya jadi supporter, bawa tulisan atau yang
lain-lain itu. Untuk keamanan ya pasti untuk mengamankan kegiatan. Terus kemudian sekolah memiliki halaman yang memadai, ruang untuk kegiatan. Kita ada lapangan voli bisa dibuat dua. Terus kemudian ada kegiatan yang lain, mungkin bisa jadi selain kegiatan olahraga nanti bisa jadi ada perlombaan fotografi dari hasil kegiatan SEM ini. Terus kemudian sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan bola voli ini, yang jelas tempat kita sangat memadai. Oke, lanjut. Rencana evaluasi dalam tahapan implementasi pembelajaran SEM, masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu satu, tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Jadi tujuannya ini nanti tersampaikan atau tidak. Jadi kita nanti evaluasi anak-anak bisa menerima kegiatan ini atau tidak. Gitu. Umpan balik dari murid atau peserta didik, yakni dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi. Nanti kita kumpulkan hasil refleksi dari anak-anak yang mengikuti kegiatan SEM. Refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan SEM. Ya, nanti Bapak Ibu guru juga merefleksikan atau pesan dan kesan untuk kegiatan SEM ini. Kemudian evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran SEM. Nah, ini guru PJOK nanti dan Bapak Ibu guru merefleksi kegiatan, kemudian nanti mengevaluasi ada kurang atau lebihnya nanti kita evaluasi bersama. Evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Nah, ini kembali ke minat anak-anak tadi bagaimana, betul ya. Terus berikutnya kemungkinan tantangan. Untuk kemungkinan tantangan yang jelas tantangannya ini berada di pengelolaan waktu, dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Ya, ini dengan cuaca seperti ini penyelenggaraannya kalau sore tidak mungkin. Terus kemudian tantangannya faktor alam dan cuaca, jelas ini. Terus kemudian kesulitan dalam manajemen tim. Manajemen tim ini nanti mungkin kalau tantangannya di sini kalau kurang kolaborasinya ini pasti tidak berjalan dengan baik. Motivasi dari peserta. Nah, ini tantangannya, ini anak-anak ini antusias atau tidak terkait kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian langkah solusi untuk pengelolaan waktu yang dapat mempengaruhi tadi adalah penjadwalan yang efisien. Jadi ada rundown acaranya yang tersusun dengan rapi. Kemudian kalau cuaca hujan yang jelas tidak mungkin untuk melaksanakan kegiatan ini, ya, jadi ada penundaan kegiatan di hari esok. Kemudian kesulitan dalam manajemen tim, untuk langkah solusinya adalah komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Ya, jadi kalau ada konflik sedikit segera ditangani agar tidak meluas, gitu ya. Kemudian memberikan motivasi yang jelas untuk peserta didik agar semangat mengikuti kegiatan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu penjelasan dari saya terkait RTL tadi. Semoga nanti apa yang sampaikan bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita dan nanti bermanfaat di sekolah ataupun di luar sekolah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat bersama Gadang, berdoa ceria senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ulansari. Saya guru kelas 5B dari SDN Bobang 1.
Nah, pesan saya untuk pembelajaran SEM yang sudah dipaparkan oleh teman saya PJOK yaitu Pak Dadang. Menurut saya model pembelajaran SEM ini sudah sangat baik sekali karena di sini model pembelajaran SEM ini menekankan siswa, menekankan peserta didik untuk bermain peran, kemudian mengajarkan peserta didik untuk berkolaborasi dan bertanggung jawab dengan temannya. Nah, pesan saya untuk Pak Dadang, semoga Pak Dadang bisa memperkenalkan lagi model pembelajaran yang baru lagi untuk pembelajaran PJOK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yulian, wali kelas dari siswa kelas 6 di SDN Bubang 1. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan tentang pembelajaran SEM PJOK yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Dadang. Menurut saya, pembelajaran ini mengajarkan siswa tentang kemandirian dan pembelajaran ini sangat kolaboratif dan interaktif. Pesan saya untuk Pak Dadang agar dapat menerapkan model-model pembelajaran baru yang lebih baik lagi untuk siswa-siswi di SDN Bubang 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Karicaksono. Saya mengajar di SDN Bubang 1. Saya mengajar mapel PJOK. Untuk model pembelajaran SEM yang akan diterapkan oleh Pak Dadang itu sangat bagus dan sangat dinantikan semua peserta didik. Untuk model pembelajaran SEM itu sangat bagus, yang terutama untuk mengetahui karakter dan bakat peserta didik bila diterapkan di SDN Bubang 1. Untuk pesan saya, model pembelajaran SEM segera dilaksanakan di SDN Bubang 1 supaya peserta didik segera mengikuti model pembelajaran tersebut. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya bersama Pak Dadang, PJOK ceria senang, sehat kuat dan juga hebat, berjalan berlari dengan semangat, melompat meloncat tinggi sekali, melempar dan menangkap bola, menggiring dan menendang gembira, kita semua merasa bahagia, damai ramai setiap hari, semangat tak pernah henti, dengan kekuatan dan hati, kita semua bisa sukses nanti, melompat meloncat tinggi sekali, melempar dan menangkap bola, menggiring dan menendang gembira, kita semua merasa bahagia.